Perkenalkan, nama saya Serinya Trianatari, NIM saya B1023201033. Di sini saya akan menjelaskan pemaparan dari hasil jawaban saya, yaitu mengenai mata kuliah UTS Manajemen Strategi Pemasaran Internasional. Pertanyaan nomor 1 ini yaitu temukan dan jelaskan satu problem masalah yang ada di dunia ini yang menurut Anda belum tersolusikan dengan optimal. Di sini jawaban saya yaitu salah satu masalah yang belum terselesaikan dengan optimal hingga saat ini yaitu adalah masalah perubahan iklim atau global warming. Global warming ini dipicu oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca atmosfer yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti transportasi, industri, dan pertanian. Berdasarkan analisis dari 116 stasiun pengamatan BMKG, suhu udara rata-rata bulan September 2023 adalah sebesar 27 derajat Celcius. Normal suhu udara klimatologis untuk bulan September 2023 ini yaitu periode dari tahun 1991 sampai 2020 di Indonesia adalah sebesar 26 derajat Celcius. Dalam kisaran normal yaitu 20 derajat Celcius sampai 28,6 derajat Celcius. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, anomali suhu udara rata-rata pada bulan September 2023 yaitu menunjukkan anomali positif dengan nilai sebesar 0,4 derajat Celcius. Anomali suhu udara di Indonesia pada bulan September 2023 ini yaitu merupakan nilai anomali tertinggi keempat sepanjang periode pengamatan sejak 1981. Contoh dampak buruk lainnya yaitu dari pemanasan global adalah seperti curah hujan, kegagalan panen, hilangnya terumbu karang, kepunahan berbagai spesies, hingga penipisan lapisan ozon pada atmosfer bumi. Kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu berdasarkan desain yang saya buat, yaitu saya memilih dengan seperti yang kita tahu, pencemaran lingkungan menjadi permasalahan yang cukup sulit diatasi dan penyumbangan terbesar pencemaran lingkungan ini adalah akibat penggunaan kemasan plastik yang tidak bisa diurai, ditambah pemakaian plastik pada kehidupan sehari-hari pun tidak bisa dihindari. Saya memilih desain ini yaitu sebagai kemasan ramah lingkungan yang bisa kita gunakan untuk produk makanan dan minuman. Produk ini berbahan dasar biofoam. Bahan dasar ini juga bisa digunakan sebagai kemasan pengganti styrofoam yang berbahan dasar alami dan yang pastinya mudah mengalami proses penghancuran. Bahan baku untuk pembuatan kemasan ini yaitu menggunakan pati dan tumbuhan serat untuk memperkuat struktur, sehingga kemasan ini aman terhadap pencemaran lingkungan, mudah terurai. Dengan adanya penemuan alternatif ini, kemasan yang ramah lingkungan diharapkan dapat berguna untuk mengurangi pemanasan global. Namun, tanpa adanya kesadaran dari kita sendiri, tentu saja percuma. Maka dari sekarang mulailah tingkatkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan. Nomor 3 yaitu negara target pasar internasional yang cocok untuk produk ramah lingkungan ini yaitu adalah Norwegia. Negara ini memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi dan banyak program pemerintah dan masyarakat yang mendukung penggunaan produk yang ramah lingkungan. Selain itu, Norwegia juga memiliki banyak sumber daya alam yang memungkinkan untuk produksi bahan-bahan ramah lingkungan seperti energi terbarukan. Dengan demikian, produk ramah lingkungan ini dapat diterima dengan baik di negara Norwegia dan mempunyai peluang yang cukup besar. Sehingga saya memilih untuk pasar
internasional ini yaitu negara Norwegia. Kita lanjut ke soal yang keempat, yaitu berdasarkan analisis dari lingkungan ekonomi, mengapa negara Norwegia ini dipilih sebagai target pasar internasional untuk produk ramah lingkungan. Yaitu yang pertama, yaitu tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program pemerintah yang menempatkan lingkungan hidup sebagai prioritas utama, serta kesadaran masyarakat yang tinggi untuk hidup dan melakukan kegiatan yang ramah lingkungan. Oleh karena itu, negara ini sangat potensial sebagai target pasar untuk produk ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintahan Norwegia ini memiliki kebijakan dan program yang mendukung penggunaan produk yang ramah lingkungan. Di antaranya adalah program pencapaian netralitas karbon pada tahun 2030, subsidi untuk mobil listrik, dan tarif listrik yang rendah untuk energi terbarukan. Hal ini akan membuat konsumen dalam negeri lebih tertarik untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan, sehingga pasar untuk produk ini dapat menjanjikan. Yang ketiga yaitu ketersediaan sumber daya alamnya. Norwegia ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah untuk menghasilkan produk ramah lingkungan, terutama energi terbarukan seperti air, angin, dan panas bumi. Hal ini membuat produk ramah lingkungan ini menjadi lebih efisien dan bahan-bahan yang dibutuhkan lebih mudah ditemukan. Dengan demikian, Norwegia memiliki lingkungan ekonomi yang sangat potensial untuk produk ramah lingkungan ini. Tingginya kesadaran lingkungan, kebijakan pemerintah yang mendukung, masyarakat yang aktif mencari solusi ramah lingkungan, serta tingkat konsumsi yang besar menjadikan negara tersebut sebagai pasar yang menjanjikan dan potensial bagi produk-produk ramah lingkungan. Soal yang kelima yaitu lingkungan politik yang menjadi alasan kuat mengapa Norwegia dipilih sebagai target pasar internasional. Di sini yaitu ada kestabilan politik yang tinggi di negara Norwegia, stabilitas politik yang sangat baik di dunia. Negara ini memiliki sistem politik yang demokratis dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi membangun hubungan bisnis yang kuat. Kondisi ini memungkinkan investasi jangka panjang dalam pengembangan produksi pada produk ramah lingkungan ini. Yang kedua yaitu pemerintah yang pro lingkungan. Pemerintah Norwegia ini yaitu adalah pemerintah yang sangat pro lingkungan dan berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2030. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemerintah yang memberikan insentif untuk mempromosikan penggunaan produk yang ramah lingkungan seperti bebas pajak untuk mobil murni listrik, subsidi untuk energi terbarukan, dan biaya listrik yang rendah untuk energi terbarukan. Hal ini akan menarik perusahaan dan investor untuk berinvestasi dalam produksi dan pemasaran produk ramah lingkungan. Yang ketiga, itu ada kebebasan dalam perdagangan dunia. Norwegia adalah anggota dari EFTA yang mencakup beberapa negara-negara Eropa. EFTA adalah zona perdagangan bebas yang memungkinkan produk yang memenuhi standar produksi untuk pertukaran antar negara anggota. Hal ini memungkinkan produk yang dihasilkan di negara kita untuk memasuki pasar Norwegia dengan mudah dan tanpa hambatan perdagangan, sehingga memudahkan kolaborasi antara produsen,
produk ramah lingkungan dan perusahaan-perusahaan dan masyarakat di negara Norwegia. Yang keempat yaitu ada tingkat korupsi yang rendah. Norwegia merupakan salah satu negara yang tingkat korupsi yang sangat rendah di dunia. Hal ini memberikan kepercayaan kepada investor dan konsumen dalam negara tentang perlindungan terhadap kejahatan korupsi. Oleh karena itu, Norwegia adalah target pasar yang menarik bagi produk ramah lingkungan untuk dikembangkan dan dipasarkan. Berdasarkan analisis lingkungan politik tersebut, Norwegia adalah negara yang memiliki stabilitas produk yang tinggi, pemerintahan yang pro lingkungan, dan berkomitmen pada pencapaian netralitas karbon, kebebasan dalam perdagangan dunia, dan tingkat korupsi yang rendah. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang positif dan untuk memasarkan produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, Norwegia adalah pilihan yang tepat sebagai target pasar internasional bagi produk ramah lingkungan. Yang keenam yaitu alasan yang kuat mengapa Norwegia dipilih sebagai target pasar internasional. Analisiskan berdasarkan lingkungan hukumnya. Di negara Norwegia ini yaitu yang pertama yaitu regulasi tingkat lingkungan yang ketat. Norwegia memiliki regulasi lingkungan yang sangat ketat dan berkomitmen terhadap perlindungan lingkungan hidup. Pemerintah Norwegia menerapkan zona dilarang untuk pengeboran minyak di lautan Norwegia, serta menerapkan regulasi yang ketat bagi limbah industri untuk minimalkan dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini menciptakan tantangan bagi pembisnis pada umumnya, namun juga menjadikan peluang untuk mengembangkan produk ramah lingkungan yang sesuai dengan regulasi tersebut. Yang kedua yaitu perlindungan hak kekayaan intelektual, yang paten menjadi hal yang penting dalam pengembangan produk ramah lingkungan. Norwegia memiliki sistem hukum yang kuat dalam perlindungan paten dan hak kekayaan intelektual, sehingga memberikan perlindungan hukum untuk memajukan produk ramah lingkungan ini. Keempat, yaitu keterbukaan informasi. Norwegia telah menerapkan Undang-Undang Kebebasan Informasi sejak tahun 1970-an. Berdasarkan analisis di atas, lingkungan hukum di Norwegia sangat mendukung pengembangan dan pemasaran produk ramah lingkungan. Regulasi lingkungan yang ketat, kebijakan yang kuat dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, penegakan hukum yang baik, dan keterbukaan informasi memberikan perlindungan hukum yang baik untuk pemilik bisnis dan memungkinkan produk ramah lingkungan ini diperkenalkan dan dijual di pasar Norwegia. Oleh karena itu, Norwegia adalah pilihan yang tepat sebagai target pasar internasional. Yang soal ketujuh ini yaitu analisiskan berdasarkan lingkungan budaya mengapa Norwegia dipilih sebagai target pasar internasional. Negara ini yaitu memiliki kesadaran lingkungan yang tinggi. Masyarakat Norwegia pun sangat peduli terhadap lingkungan hidup karena alam dan lingkungan menjadi aset penting bagi mereka. Oleh karena itu, banyak masyarakat Norwegia yang sadar akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan hidup dan berusaha untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua, yaitu kebebasan berbicara dan berpendapat. Masyarakat Norwegia diakui sebagai masyarakat terbuka dan menghargai kebebasan berbicara dan berpendapat. Hal ini menjadi keuntungan bagi pemasaran produk ramah lingkungan karena masyarakat Norwegia cenderung memiliki pengaruh pada keputusan pembelian barang dan jasa.
Yang ketiga itu kecenderungan untuk membeli produk bermutu tinggi. Masyarakat Norwegia ini yaitu cenderung memiliki produk yang bermutu tinggi dan kualitasnya terjamin. Hal ini sejalan dengan produk ramah lingkungan yang pastinya, serta cenderung memiliki standar produk yang tinggi dan kualitasnya yang lebih baik. Yang keempat yaitu dukungan terhadap inovasi dan teknologi. Teknologi dan informasi menjadi modal penting dalam mengembangkan produk ramah lingkungan. Masyarakat Norwegia mendukung pengembangan teknologi ramah lingkungan dan inovasi yang dapat membantu menjaga keberlangsungan alam. Berdasarkan analisis di atas, lingkungan budaya di negara Norwegia sangat mendukung pengembangan dan pemasaran produk ramah lingkungan. Kesadaran akan lingkungan ini yaitu menjadi patokan mengapa negara Norwegia dipilih sebagai negara yang paling tepat sebagai target pemasaran internasional.